perjalanan menjemput buah hati bagi kami tidak mulus seperti pasangan-pasangan lainnya. Berkali-kali menghadapi kegagalan bukan suatu hal yang mudah. Menjadi yang kuat di antara pasangan juga bukan hal yang mudah. Menghadapi pilihan yang menguras seluruh energi, mental, finansial, dan cahaya hidup pun rasanya kami belum siap. Tapi Tuhan punya skenarionya sendiri. Teruntuk kalian yang berada di titik nadir itu, semoga kisah kami membawa cahaya dalam perjalanan kalian. Oke, nama aku Darisa, aku usia 29 tahun. Aku sudah menikah sama suami aku, Andrew. Aku Andrew, usianya 37 tahun dan udah nikah 4 tahun dengan Darisa. Kita sebelumnya pacaran mungkin sekitar 2 tahun dan di saat pertama kali ketemu sama Andrew memang I think I know that he's the one gitu. Nikahnya umur 34 tahun, which is a bit late ya than usual, dan itu ada reasonnya juga. Soalnya waktu emang pengen married itu pengen langsung settle dan punya anak. Karena aku sendiri tuh ada 16 keponakan, jadi lumayan family oriented gitu. Jadi needed someone yang bisa have the same goals for marriage and family gitu. Kita memutuskan menikah akhirnya setelah 2 tahun menjalin hubungan itu. Aku juga udah memikirkan bahwa aku pengen kayak mami aku dulu, yang saat itu mami tuh setelah menikah langsung dikaruniai anak. Dan familynya sangat welcome untuk langsung punya family. I think yeah, she was definitely the one. Abang, sebenarnya kerasa nggak sih kita dulu pas memutuskan untuk menikah tuh kan kita pengen langsung punya keluarga. Terus udah kayak gitu nggak kerasa kita udah jalanin pernikahan ini selama 4 tahun. Aku udah ganti-ganti dokter, udah mungkin 4 dokter kita datengin gitu ya, dengan segala, ada yang disuruh tindakan operasi, udah kuret. Terus udah kayak gitu sampai akhirnya aku diharuskan untuk menjalani 4 kali inseminasi dan ternyata itu pun masih gagal. Jujur aku sempet kayak trauma gitu sih, Ko Abjin. Kamu ya, gimana? Umur kamu, aku enggak gitu. Sempet down banget kan, emang ya umur aku juga in the late 30s ya. Terus itu bukan cuma pressure internally tapi externally, keluarga juga pada nanyain gitu. Kita is that are we the problem gitu. Tapi dokter semua bilang you're okay. Kamu okay, aku okay, all my results is okay. Tapi belum ada yang bisa jawab kenapa kita belum punya anak gitu. Terus kayak di saat itu kita mau ngapain itu akhirnya? Ya kayak misalnya yang pertama, dokter pertama bilang okay, mungkin kamu itu harus operasi ini kuret gitu. Terus sudah selesai kuret, nggak berhasil, kita lihat test pack-nya always again and again, itu fail sampai udah nggak looking forward untuk lihat test pack-nya gitu aku gitu. Iya, aku inget, aku cuma ingetnya ini sih, setiap aku gagal, kalau misalnya maksudnya tiap bulan aku mens, aku selalu nangis. Iya. Kalau aku sih breaking point-nya pas inseminasi keempat ya, keempat ya, itu habis 4 tahun, itu aku udah breakdown. Yang biasanya aku kuat bilang ya udah saya nggak apa-apa, kita coba lagi, tapi pas sudah yang keempat itu on the floor of the hospital I was crying ya, I broke down. Terus aku bilang I can't do this anymore gitu. Soalnya setiap inseminasi yang pertama pas gagal, dokternya bilang ya udah insemin lagi ya gitu. Terus yang kedua gagal, ya udah insemin lagi ya. Terus ketiga, ya udah kita sekali 2 inseminasi, terus gagal lagi. Pas itu gagal dia bilang ya udah IVF ya. Kayak segampang gitu ngomong ya udah IVF gitu without giving any explanation why. Sampai at one point aku mikir mungkin lebih enak kalau dokternya bilang ya udah you can't have a baby. At least aku tahu problemnya apa gitu. Ini nggak ada. And then I think it's a time kita mungkin have a break aja and enjoy our life. Menurut kamu gimana? Aku juga waktu itu yang aku rasain itu sih sebenarnya, kayak istirahat dulu yuk, karena kan inseminasi juga aku disuntik, banyak vitamin yang masuk, banyak obat-obatan yang masuk gitu-gitu. Jadi kayak disuntik hormon juga. Jadi aku pikir mungkin harus di cleanse dulu ya badannya gitu. Kita udah kayak gagal berapa kali nih. Terus yang ultimate in the end itu udah pasti yang kita tahu tuh IVF ya. Iya. Untuk kamu after all this experience, kamu gimana? Pengen nggak IVF?
karena memang udah ganti-ganti dokter itu sebenarnya kan mereka bilang kita oke gitu. Jadi kayak masih ada rasa nggak percaya. Apakah kita harus sampai mengambil langkah itu gitu, langkah besar itu gitu. Tapi di sisi lain juga aku ada kayak kurang yakin ke diri sendiri. Emang setelah kita gagal dibantu medis inseminasi emang masih bisa alami gitu. Itu aja sih aku. Jadi aku juga in a bit of dilemma. Kayak apakah aku take that big leap kita IVF atau ya udah kita jalani yang sekarang aja kayak gitu. Kalau kamu? Ya selain ada beban finansialnya juga ya, kayak itu kayak setiap itu ada tangga gitu. Every step itu the financial burden juga naik gitu kan. True. Dan itu misalnya ada penjelasan atau apa, oke lah, tapi ini nggak ada. Jadi misalnya kita kamu operasi gagal, terus next step inseminasi, ada 2 kan inseminasi ya? Ada. Ya, 2 alami, terus baru buatan. Nah, itu dua-duanya kita gagal dan nggak ada penjelasan kenapa. Terus minta IVF, jadi kayak ya udah kalau misalnya kita IVF dengan biaya yang gede itu, what happens next? I really don't know. Are they gonna say, harus have another procedure yang maybe even more expensive, yang no explanation juga. Jadi aku merasa kayaknya mungkin kita take a step back dulu deh. Sure. Sebenarnya nggak cuman urusan finansial aja sih Bang, aku juga ngerasa all this procedure itu takes a lot of our time gitu. Kayak mungkin Abang sebagai wirausaha masih bisa ngatur-ngatur waktu gitu. Kalau aku nggak kerja di perusahaan sendiri, aku kerja kantoran, aku harus izin ke bos, dan this procedure tuh kan bukan Sabtu Minggu ya, biasanya di hari kerja juga karena dokter kan juga di hari kerja adanya. Jadi it takes a lot of time, it takes a lot of energy out of me juga gitu. Dan personally for me, akhirnya setelah menjalani ini semua, aku sempat ada di satu titik di mana apa kita emang beneran harus IVF gitu? Apakah jadi menurut kamu kita nggak ada harapan untuk alami gitu? Bukan nggak ada harapan, tapi lebih kepada kayak dokternya tuh udah dia bilang kita memang baik-baik saja, aku sehat, kamu sehat gitu, tapi arahnya udah mulai harus naik kelas lagi kayak gitu. Kalau Abang waktu itu gimana? Jujur aku masih rasa bisa alami ya. Dari awal I believe kayak cuma ya kalau kita lihat dari data sih udah oke ya. And the doctors say that. Itu I do believe the doctors gitu. Soalnya kita emang ada old fashionnya juga sih dari keluarga aku itu. True, yeah. I have my parents, itu ibu ada 14 saudara, bapak ada 7 saudara, terus my brothers all had 2 kids each, and for you juga keluarga kamu juga lumayan banyak itu yang punya anak, yang sepupu kamu juga banyak gitu. Jadi di sisi factual dan in our history, in our family, we have no problems gitu. Jadi aku masih rasa masa sih nggak bisa alami gitu. Cuma karena kita nggak ada pilihan lain, ya udah kita coba insem gitu-gitu. Walaupun gagal, aku masih rasa bisa. Gitu. I really believe deep down bisa gitu. Cuma it's just kayak we have no idea what to do. No idea, and just Allah hasn't given us the chance yet gitu. Maybe there's things we need to change our lifestyle atau apa gitu. Kayak kamu bilang, kamu very hardworking in your work. Terus aku juga kayak kamu, walaupun I can go anytime, tapi juga itu a burden juga. Saya misalnya 24 hours in the business gitu, my mind is always on the business. Jadi mungkin kita perlu break untuk bisa rapiin itu dulu gitu, lifestyle kita. Pola stres gitu ya. You never know. Maybe Allah will give us a baby naturally, which I still believe. Jadi kita putuskan untuk just take a break from the options and. Iya sih, terserah kamu sih. Kebetulan aku lagi ngobrol sama teman aku juga, dia baru DM nih barusan. Terus dia, setahu aku sih dia emang perjuangan juga sih, tapi dia udah punya anak gitu. Oh, ya? Iya, mungkin journey-nya bisa dikatakan lebih heavy dibanding kita, dan dia berhasil. Kamu mau nggak ngobrol sama dia? Boleh, kalau misalnya dia nggak keberatan. Aku coba tanya ya. Tahu nggak sih Bang, ternyata ya setelah
konsultasi di dokter akupuntur gitu, aku baru tahu yang selama ini aku tahu tuh, aku dengar dari dokter-dokter sebelumnya adalah aku tuh unexplained infertility. Jadi infertilitas yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya gitu. Tapi ternyata yang aku baru pelajari adalah aku tuh PCO tipe Lin. Jadi gejala aku nggak ada, tapi AMH aku tinggi, sehingga si cadangan telur aku tuh sebenarnya masih cukup gitu. Tapi banyak, tapi maksudnya gimana ya? Aku agak obese di central gitu. Aku centralized obese-nya gitu. Jadi aku buncit gitu. Dan itu sebenarnya bisa diperbaiki dengan aku pola makan. Jadi akhirnya aku diarahkan untuk kalau bisa eliminate tepung lah gitu. Eliminate tepung, terus udah kayak gitu pola tidur aku nggak boleh begadang. Karena secara fisik kamu nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Aku juga bukannya kepedean ya, tapi maksudnya jadi emang ternyata yang mungkin yang kelihatan kayak fisiknya oke atau apa, something like that can affect. Iya. Yeah. Kalau yang abang pelajari tentang diri abang, wah itu aku apa? juga sih waktu itu sebelum kan kita udah jalan berapa 3,5 tahun atau 4 tahun ya. Jalan, ya. Dan aku I feel termasuk yang healthy, kayak maksudnya nge-gym 3 times a week, terus makannya juga dijaga gitu. Kamu juga nggak smoking ya? Nggak ya, terus nggak rokok lagi gitu ya. Terus kayak mikir ya untuk punya anak seharusnya oke ya, maksudnya nggak ada yang tabu gitu ya. Physically it looks fine. Yeah, it looks gitu fine. I feel like I'm fine. Tapi ternyata pas konsul itu akhirnya ada yang bisa jelasin kayak there might be something wrong with me juga, dan itu di DFI-nya ya. Dan ternyata DFI itu bisa fluktuatif. Yang pertama tes itu kan ternyata ada level-levelnya gitu ya. Ternyata ada level misalnya berapa itu bisa alami atau berapa hanya bisa IVF gitu. Dan selama itu pasti cek oke untuk alami. Terus pasti cek ulang dengan konsul sama dokter. Tinggi ya. Bahkan kalau misalnya, maka that's also the reason why kita inseminasi sampai 4 kali pun ya mau sampai seterusnya kita bahkan berkali-kali IVF tuh kita bisa gagal. Dan itu nggak dikasih tahu loh, maksudnya kayak itu gagal mungkin karena ini loh DFI-nya nggak pernah gitu. Selalu bilang ya kalau bapak sih oke ya gitu. Tapi saat pas kita mau akupuntur, sebelum kita akupuntur pun dicek dulu kalau DFI-nya berapa gitu. Ternyata pas dicek itu untuk IVF aja belum cukup. Ya belum masuk ininya kriterianya. Dan gimana cara untuk nurunin? Ya ternyata sleep itu one of the biggest things. Nggak boleh begadang. Walaupun aku tidurnya juga jam 11 gitu, tapi tetap. Tapi nggak cukup. Ternyata harus di bawah jam 9. Jam 9 malah ya, jam 9 terus karena workplace aku juga temperaturnya cukup tinggi ya. Jadi harus dikurang tuh di area-area yang panas gitu-gitu. Dan itu ternyata stress level juga fixes my stress levels and everything. So those 3 things can really change yang DFI-nya untuk aku ya. Itu yang aku sangat shock. Oh, ternyata bisa, there's something yang bisa dokter bisa explain, ada yang aku bisa fix to hopefully biar sukses promilnya. Jadi kayak finally ada yang bisa ngejelasin ke kita kenapa salah satu defining factor kenapa kita coba medis berkali-kali tuh nggak menemukan keberhasilan gitu, dan itu bisa dijelasin ke kita yang dimana kita bukan dokter, jadi kita bisa ngerti gitu kenapa kita ini, kenapa kita itu gitu ya. Jadi jujur jadi semangat gitu untuk ini untuk promil, jadi semangat. Ternyata ada harapan. Iya kayak kalau gini sih ya udah kita coba aja gitu, who knows gitu. Yang tadinya kita down banget ya. Aku udah kayak mungkin kita emang harus IVF. Aku pribadi udah kayak gitu, dan kamu sampai mikir kayak gitu, dan kamu masih ada chance, kayaknya kita masih ada harapan untuk alami, tapi kita nggak tahu jalannya harus kayak gimana. Dan percuma kalau misalnya aku semangat terus kamu yang down, you can't. Harus dua-duanya kita ready to do it. Dan dengan kita mencoba si akupunturnya, itu ternyata helps our lifestyle juga, not only for promil, tapi kita jadi kayak semangat dan tidurnya lebih enak gitu. Tidur enak banget. Ya itu jadi malah look for untuk ke dokter yang biasanya kita tiap harus appointment sama dokter, aduh ini nanti ada berita apa lagi yang bisa bad news gitu. Tapi ini kita datang ke akupuntur. Oh itu juga sih, jadi kita tuh juga ngejalanin si akupuntur ini tuh karena kita emang mau take a break dari objin, jadi kita nggak ke objin sama sekali ya, maksudnya aku nggak di USG, dan mungkin itu juga
a relief from you. Kamu Banget, ngelihat aku betul. nggak di kayak setiap datang ke Obgyn di USG, intravaginal lagi di USG gitu juga kan sometimes kayak a bit uncomfortable for me. Dan kamu kayak oke, berarti dengan akupuntur ini kita nggak pakai Obgyn ya. Ya udah, yang bisa kita dengerin cuma dokter akupunturnya aja. Dokternya suruh kita, oke, harus minggu 2 kali. Tadinya cuma aku doang, terus akhirnya kamu juga harus minggu 2 kali gitu. Dengan ya perjalanan harus ke sana, kita bareng-bareng, kita jadi banyak ngobrol juga gitu. Dan di Agak situ klise sih, tapi ya love life kita itu ke-turn gitu. Jadi enjoying life as a married couple aja, daripada setiap minggu itu agak worried what's gonna happen next about our journey with the baby gitu. Akan dikasih tahu, aduh masalah apa lagi nih, isu apa lagi, maksudnya what's wrong with me, is it me, is it you gitu. Terus itu maksudnya tetap maaf ya, kayak berhubungan itu setiap 2 hari atau apa, itu ada pressure-nya juga jujur gitu. Jadi kita ini bener nggak ya, kita harus ada break. Setelah kita mau break terus acupuncture, ya udah kita just go as it ikutin goes dokter aja. bilang apa, kita misalnya disuruh kurangin tepung, aku kurangin tepung, pola makan diperbaiki, aku perbaiki gitu. Jadi ya kita bener-bener jadinya agak take things slow, kita slow down, tapi itu jadi bener-bener experiencing and enjoying step by stepnya. Dan kita see results-nya, kan kalau misalnya ke dokter mungkin nggak bisa langsung see results ya. Soalnya kita gagal terus. Tapi yang pas kita acupuncture itu actually see the results, we actually feeling good gitu ya. Feeling good about our body, feeling good about sleeping gitu. Jadi it keeps us motivated. Stress, kamu juga pernah bilang aku jadi kurang marah-marah. Itu ya, itu that helped I guess ya, juga jujur ya. But yeah, so we just both happier aja sih. True. Yeah. Nih Bang, aku kan udah selesai 12 siklus akupuntur. Nah, karena waktu itu kamu mulainya a bit later than I did, kamu masih ada sisa nih sesi. Kamu masih mau lanjut atau enggak akupunturnya? Ya mau sih. Soalnya emang ya for my body juga enak gitu. Tapi ada penasarannya juga gitu. Kayak we've gone this far, kenapa kita nggak terusin aja? Jadi kamu mau sampai beres? Mau. Aku malah sedih, aku udah beres. Tapi ya udah, berarti aku nanti kalau misalnya kamu lanjut ya. Tapi kamu temenin ya? Iya. Jadi kebetulan ini udah selesai 12 sesi 12 udah. sesi sama Dok Wen untuk akupunturnya. Terus kamu udah mens belum sih? Soalnya kata Dok Wen, misalnya belum mens itu aku harus tes lagi. Dan sebenarnya aku males untuk harus ulang lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh Dok Wen tuh udah bilang ke aku kalau misalnya aku tuh bulan ini siklus aku akan maju. Jadi udah akan maju seminggu gitu dari yang biasanya aku tepat waktu gitu kan. Dan ya memang jadi akhirnya ya di hari-hari ini ya memang aku menantikan gitu apakah aku akan mens atau enggak, kayak gitu. Terus? Udah sih sebenarnya aku udah coba tes pack sih tadi pagi. Ya. Jadi? Iya sih. Lumayan sebagai kamu yang pernah berada di sepatunya mereka nih ya. Tadi denger sepintas tuh kayak relate banget gak sih? Aku jadi apa ya?